Yang saya hormati Bapak Ibu penilai uji kinerja PBG dalam jabatan batch ketiga tahun 2023 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Muklis SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch ketiga tahun 2022 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. NIM 227013038. Program studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 bulan Januari tahun 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 4 Ponda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi kedua, ketika bumi berhenti berputar. Sub pokok pembahasan hikmah beriman kepada hari akhir, kelas 6. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajang depan gerak. Tegap gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Baiklah anak-anak sekalian yang Pak Guru sayangi dan banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Oleh karena itu, Pak Guru minta ketua kelas untuk sampai ke depan memimpin berdoa. Silakan. Teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
sayangi dan banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Pak Guru akan mengabsen untuk peserta didik sekalian semuanya ya. Al-Salam Taha, hadir? Hadir. Adi Gila, hadir? Adi Muhammad Abdillah Al-Faqih. Hadir. Jadi anak-anakku sekalian, jadi absensi itu penting ya bagi kalian semua karena untuk menambah nilai dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian kayaknya masih agak loyo-loyo ini. Coba semuanya, tepuk semangat. Ya. Coba tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, khusus. Baiklah anak-anakku sekalian yang Pak Guru sayangi dan banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait ketika bumi berhenti berputar. Ya, jadi materi kita adalah ketika bumi berhenti berputar. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, peserta didik dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, peserta didik dapat memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Jadi inilah tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nah, anak-anakku sekalian yang Pak Guru sayangi dan banggakan, adapun langkah-langkah dalam pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan sampaikan, yaitu yang pertama Pak Guru akan membagi peserta didik beberapa kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman kelompoknya terkait dengan pengamatan dari tugas per kelompok ya. Kemudian setelah tiap kelompok selesai ya, kelompok lain boleh bertanya ke kelompok yang presentasi ya. Kelompok lain boleh bertanya kepada kelompok yang presentasi, boleh menanyakan atau menyanggah dari hal-hal yang terkait materi yang dibawakan. Begitu juga sebaliknya ya. Nanti kelompok yang diberikan pertanyaan boleh dijawab terkait dengan pertanyaan dari kelompok lain. Sampai di sini sudah paham? Paham itu? Oke, kalau begitu Pak Guru akan membagikan tugas untuk masing-masing kelompok. Belum kalian untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing.
sudah selesai. Sekarang silakan kelompok 1 untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Silakan. Kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kami dari kelompok 1 tentang gambar berikut. Gambar 1 menunjukkan gunung meletus musibah tersebut termasuk kiamat segera. Gambar 2 menunjukkan banjir yang masuk ke permukiman warga. Musibah tersebut termasuk kiamat segera. Gambar 3 menunjukkan planet saling bertabrakan. Musibah tersebut kiamat segera. Sekian hasil kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 2 untuk tampil mempresentasikan hasil kelompoknya. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih tepuk tangan dulu bagi kelompok 2. Ya. Lanjut kita dengarkan pemaparan dari kelompok 3. Ya, silakan. Kasih tepuk tangan dulu bagi kelompok 3. Sekali presentasinya masing-masing kelompok ya. Pak Guru memberi apresiasi yang setinggi-tingginya. Ya, bagus sekali. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mendengarkan ya, atau ada dari kelompok lain yang ingin bertanya ya ke kelompok yang lain. Nanti kelompok yang diberikan pertanyaan bisa menjawab pertanyaannya. Oke, bagaimana kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Untuk di kelompok berapa? Untuk kelompok 2 ya. Jadi dengarkan kelompok 2 ya. Pertanyaan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Ya. Bagaimana kelompok 2 bisa menjawab? Bisa ya? Siapa yang menjawab? Ya, silakan kelompok 2. Ya. Hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari kiamat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah SAW, tetapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu waktu terjadinya hari akhir dan adanya hikmah yang dapat dipetik ketika kita senantiasa mengingat dan mempercayai datangnya hari akhir. Kan perbedaan kiamat sugra dan kiamat kubra. Iya. Jadi pertanyaannya untuk kelompok 3, apa perbedaan kiamat sugro dengan kiamat kubro? Saya Pak. Ya, silakan kelompok 3. Kiamat kecil. Kiamat kubra adalah kiamat besar. Iya. Ada yang mau menambahkan? Saya Pak. Iya, silakan. Kiamat sugra adalah kiamat kecil seperti hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi. Kiamat kubra atau
Kiamat kubra, kiamat besar, adalah hancurnya alam semesta berserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Bagus ya. Dari apa yang ditanyakan dari kelompok 2 tadi sudah sepenuhnya terjawab dari kelompok 3 ya. Oke. Terakhir kelompok 3, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok lain? Ya, silakan. Pertanyaannya untuk kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan dengarkan kelompok 1 pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan 4 hikmah mempercayai hari kiamat. Ya, coba sebutkan hikmah dari mempercayai dengan datangnya hari kiamat. Silakan kelompok 1 untuk menjawab. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Hikmah mempercayai akhir adalah setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakini ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Kita menghindari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, dan mencuri, fitnah, dan sebagainya. Iya. Ada yang mau ditambahkan lain? Ya, silakan ditambahkan. Yang pertama, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang terakhir, tidak menunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat lima waktu, mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Iya, bagus sekali. Ada yang mau tambahkan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, bagus sekali ya. Apa yang ditanyakan dari kelompok 3 tadi sudah terwakili semuanya dengan jawaban dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi kelompok 3. Iya. Baiklah anak-anak sekalian, terkait dengan bunyi Quran Surat Al-Qari'ah, Pak Guru minta satu siswa untuk membacakan Quran Surat Al-Qari'ah. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan saudari. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma ma saqulat mawazinu fa huwa fi syatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Iya, bagus sekali. Ada yang bisa membacakan artinya? Ya Pak, Ya, silakan Adik Fahri. dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan atau kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang riang timbangan atau kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk saudari Ayu dan adik Pak Fahri. Ya. Bagus ya. Oke, lanjut. Pak Guru akan menjelaskan ya terkait dengan hari akhir. Pada hari akhir seluruh manusia itu akan meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup ya, atau yang selamat. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan di padang mahsyar dan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama dia hidup di dunia.
Jika amal kebaikannya lebih banyak, maka surga telah menantinya. Namun kebalikannya, apabila dia timbang amalnya keburukannya lebih berat, maka neraka akan menantinya juga. Ya, jadi seperti itulah gambaran ketika kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Kita lanjutkan, ya, macam-macam hari akhir. Jadi, adapun macam-macam hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Ya, ada namanya kiamat sugra dan ada juga namanya kiamat kubra. Ya. Kiamat sugra atau kiamat kecil, ya. Ada yang bisa membacakan pengertian dari kiamat sugro? Ya, silakan Adik Giral. Ya. Kiamat sugra artinya kiamat kecil, yaitu hari kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Contoh kiamat sugra. 1. Gempa bumi merupakan hari kehancuran sebagian orang dan tempat tertentu yang terkena gempa tersebut. 2. Tanah longsor merupakan peristiwa alam yang terjadi dan dialami oleh sebagian orang yang tinggal di daerah longsor. 3. Kematian merupakan hari berakhirnya kehidupan di dunia bagi seseorang. 4. Peristiwa kebakaran merupakan hari kehancuran bagi seseorang yang terkena. Iya, betul ya. Jadi itulah penjelasan dari kiamat sugro. Kemudian kita lanjut, ya, terkait dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Ada yang bisa membacakan? Ya, silakan, ada yang enggak? Kiamat kubra artinya kiamat besar, yaitu hari kiamat yang sebenarnya. Seluruh alam semesta berisi dunia akan yaitu ketika tidak ada pun yang mampu bertahan yang maha kekal. Kiamat kubra juga dapat diartikan sebagai hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Iya, bagus sekali ya. Jadi itu tadi penjelasan dari kiamat kubro dan kiamat sugro. Jadi kiamat kubro, ya, itu hari akhir atau hari kiamat yang sesungguhnya, berbeda dengan kiamat sugro. Ya. Kalau kiamat sugro tadi dikatakan kiamat kecil karena hanya sebahagian saja, ya, yang mengalaminya, ya, tidak seluruh manusia. Ya. Tetapi kalau kiamat kubro, ini seluruh alam semesta ini akan hancur beserta isinya. Ya. Semua yang namanya makhluk hidup akan mati. Ya. Tidak ada yang tersisa satupun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, terkait hikmah mempercayai hari akhir, ya, yaitu hari kiamat merupakan peristiwa yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tetapi peristiwa tersebut cepat atau lambat pasti akan terjadi. Ketika kiamat telah terjadi, semua amal perbuatan kita ketika kita hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Terkait dengan hikmah mempercayai hari akhir, yaitu merupakan peristiwa yang terjadi yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat tersebut. Hanya saja peristiwa tersebut cepat atau lambat pasti akan datang atau akan terjadi. Hanya kita tidak tahu kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya peristiwa hari kiamat tersebut. Oleh karena itu, ya, kita akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kita banyak-banyak berbuat yang kebaikan agar apa? Sebagai amal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah
membacakan anak-anak sekalian? Ya, silakan. Silakan. Adik Ani. Hikmah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Pertama, menjadikan manusia rajin beribadah. Kedua, mendorong manusia selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mendorong manusia untuk berperilaku baik. Keempat, berusaha menghindari perbuatan dan perilaku yang tidak baik. Iya, bagus sekali ya. Anak-anak sekalian, terkait dengan hikmah mempercayai hari akhir, ya. Yang pertama yaitu menjadikan manusia rajin beribadah. Dengan kita yakin datangnya hari akhir atau hari kiamat, maka kita akan rajin ya untuk beribadah. Ya, kemudian mendorong manusia selalu meminta ampun kepada Allah. Jadi kita hanya meminta ampun, berdoa, memohon ampun hanya kepada Allah. Kemudian mendorong manusia untuk berperilaku baik. Jadi kita harus berperilaku yang baik. Jangan kita suka mengganggu orang lain, jangan kita suka berbicara yang kotor, ya. Karena itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak nanti, ya. Jadi seperti yang Pak Guru sampaikan di awal tadi, kalau amal ibadah kita, kebaikan kita itu lebih berat timbangannya, maka surga yang kita akan dapatkan. Sebaliknya, kalau keburukan yang lebih berat timbangannya, maka neraka yang kita akan terima. Kira-kira pilih mana? Mau masuk surga atau masuk neraka? Surga. Ya. Jadi kita harus berperilaku yang baik. Dan terakhir, berusaha menghindari perbuatan dan perilaku yang tidak baik. Ya. Tentu kita harus selalu mawas diri, menjaga diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau yang berbentuk dosa, ya. Ya. Jadi seperti itu ya anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak sekalian, terkait dengan materi kita hari ini, ya, tentang makna hari akhir, ada yang mau ditanyakan anak-anak sekalian? Ya, silakan. Sudah. Apa saja tanda-tanda hari akhir? Iya, bagus sekali ya tanyanya Adik Giral ya. Apa tanda-tanda hari akhir? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tanda-tanda hari akhir? Ya? Ya, ada yang lagi. Silakan ada yang lagi. Katanya ulama muslim yang wafat. Iya? Banyak ulama muslim yang wafat. Iya, bagus sekali. Banyak ulama muslim yang ada yang lagi? Yang bisa? Ya, silakan. Ilmu agama dianggap tidak penting. Ilmu agama dianggap tidak penting. Oke. Yang bisa menambahkan lagi tanda-tanda? Ya, silakan. Ada ayo. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Iya, bagus sekali. Banyak peperangan dan permusuhan di muka bumi. Ya, apalagi tanda-tandanya? Ya, silakan, Adik. Ilmu agama dianggap tidak penting. Ya, ilmu agama dianggap tidak penting. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Kemudian munculnya apa? Iya, munculnya ya. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Matahari? Ya, matahari terbit dari barat dan terbenam ya di timur ya. Jadi itu semua yang kalian sebutkan tadi itulah tanda-tanda datangnya hari akhir. Jadi begitu ya, dikira sudah paham? Ya, jadi tanda-tanda hari akhir itu yang pertama ya, turunnya Nabi Isa alaihissalam ya. Kemudian munculnya Dajjal ya. Nanti datangnya Imam Mahdi ya. Itu semua tanda-tanda hari akhir. Nah, kemudian matahari akan terbit di arah barat dan terbenam di arah timur. Itulah semua tanda-tanda datangnya hari akhir.
Namun dari yang Pak Guru sebutkan tadi masih banyak tanda-tanda yang sudah nampak di hadapan kita semua. Ya, salah satunya tadi sudah disebutkan sama Adik Fahri ya, ilmu agama ya sudah tidak lagi diutamakan. Kemudian banyaknya ulama-ulama kita yang banyak ya, itu semua sudah nampak. Oke, ada yang lain mau ditanyakan selain tadi tanda-tanda? Ada? Ya, silakan Adik Seli. Ya, apa contoh dari kiamat sugra? Ada yang tahu contohnya? Ya, Adik Ayu, coba Adik Ayu. Gempa, banjir. Iya, gempa, apa lagi? Gempa bumi ya. Kemudian apa lagi? Hah? Banjir, ya, banjir. Apa lagi? Longsor. Apa lagi? Gunung meletus, tsunami. Ya, betul semua ya. Jadi kiamat sugro itu, kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Hanya sebahagian kecil saja. Ya, contohnya yaitu tadi kayak tanah longsor. Tanah longsor itu terjadi di suatu daerah, contohkan seperti itu ya, terjadi di suatu daerah. Hanya daerah itu saja yang terkena musibah tanah longsor, yang menjadi korbannya. Di daerah lain tidak. Nah, itulah gambaran seperti itu ya. Hanya sebagian kecil saja, tidak seluruhnya. Berbeda dengan kiamat kubro. Kalau kiamat kubro seluruhnya alam semesta ini, tidak ada satupun makhluk yang di dunia ini yang selamat atau yang hidup. Ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oke, dari sini masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan memberikan tugas ya terkait dengan materi kita yang ketika bumi berhenti berputar. Namun sebelum Pak Guru akan memberikan tugas ya, Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran kita untuk minggu depan ya. Minggu depan kita akan bertemu kembali dalam materi yang berbeda ya, yaitu tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, Pak Guru rasa sudah semuanya mengerti dan paham. Atau ada yang belum paham? Sudah ya? Ada yang belum paham? Sudah semua? Ya, kalau yang sudah, Pak Guru akan memberikan tugas sebagai tugas tambahan untuk Pak Guru nilai di akhir pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Kalian isi, setelah selesai nanti boleh dijemput. Baiklah anak-anak sekalian, karena berhubung waktu kita telah menunjukkan jam istirahat, maka pembelajaran kita pada pagi hari ini Pak Guru cukupkan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.